Masih tentang ijazah pemirsa, Abraham Samad terseret juga dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua KPK periode 2011-2015 itu menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus itu. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan proses hukum di Polda Metro Jaya. Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah aslinya di luar persidangan. Dalam proses hukum sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Tidak, Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kelonggaran tarif impor kepada Indonesia menjadi 19%. Meski demikian, Trump menyertakan 4 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kelonggaran tarif impor kepada Indonesia dengan memangkas bea masuk dari 32% menjadi 19%. Meski tampak sebagai keuntungan, ternyata keringanan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Trump menyertakan 4 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Syarat pertama, Indonesia tidak diperbolehkan menerapkan tarif terhadap produk ekspor asal Amerika Serikat. Syarat kedua, Indonesia diwajibkan membeli produk energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara dengan 244 triliun rupiah. Syarat ketiga, Indonesia juga harus membeli produk pertanian dari Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 73 triliun rupiah. Syarat keempat, Indonesia akan melakukan pembelian 50 unit pesawat Boeing, mayoritas merupakan seri 777 yang direncanakan akan digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Berdasarkan data dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam 25 mitra dagang utama negara tersebut dengan total nilai perdagangan barang mencapai lebih dari 38 miliar dolar Amerika sepanjang 2024. Sementara itu, defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia tercatat sebesar 17,9 miliar dolar Amerika pada 2024. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan terjalinnya kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam negosiasi tarif impor tidak terlepas dari adanya kepentingan dari masing-masing negara. Presiden mengklaim tawaran yang diajukan ke Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor barang dari Indonesia juga berkaitan dengan kebutuhan dalam negeri seperti sejumlah komoditas dari Amerika Serikat mulai dari migas hingga kedelai.
Prabowo yakin kesepakatan perdagangan yang dijalin dengan Amerika Serikat tersebut tidak akan membuat neraca perdagangan Indonesia defisit. Adapun berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat periode Januari hingga Mei 2025 surplus 5,44 miliar dolar Amerika. Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Sementara itu Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai pengenaan tarif 0% dan pembelian produk asal Amerika Serikat yang merupakan bagian dari syarat utama merupakan strategi yang juga dilakukan oleh negara lain. Strategi pembelian produk Amerika juga dikarenakan Indonesia masih memerlukan barang-barang impor dari Amerika. Budi menyebut beberapa produk dari Amerika seperti gandum dan kedelai sudah dikenakan tarif impor 0% oleh Indonesia, mengingat kedua komoditas tersebut tidak diproduksi secara lokal. Diyakini penetapan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19% untuk sejumlah produk ekspor Indonesia bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar Amerika Serikat. Beberapa produk sebenarnya sekarang itu sudah ada yang 0%. Ya, jadi kalau kita impor gandum, kemudian kedelai itu juga sudah kedelai sudah 0% dan kita tidak memproduksi. Artinya memang kita membutuhkan produk itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri karena kebanyakan barang yang akan kita impor dari Amerika ini adalah barang atau bahan baku dan juga barang modal. Pertamina memastikan siap mendukung kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat sebesar 19% dari sebelumnya 32%. Produk yang telah disepakati untuk diimpor dari Amerika adalah minyak mentah dan LPG. Pertamina memastikan siap mendukung kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat sebesar 19% dari sebelumnya 32%. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso menyebutkan, produk energi yang telah disepakati saat ini untuk diimpor dari Amerika ialah minyak mentah dan liquefied petroleum gas atau LPG. Bahkan Fajar merinci bahwa perseroan telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah mitra Amerika terkait optimalisasi pengadaan feedstock atau minyak mentah untuk kebutuhan kilang di Indonesia. Meski demikian, pihaknya belum bisa merinci terkait volume dan nilainya lantaran sampai saat ini masih dilakukan proses negosiasi. Beberapa waktu lalu, Pertamina memang telah melakukan penandatanganan MOU dengan beberapa mitra di Amerika Serikat terkait dengan optimalisasi pengadaan feedstock atau minyak mentah untuk kilang-kilang kita di Indonesia. Jadi ya kemarin kita sudah dengar bersama ya statement dari pemerintah Amerika Serikat bahwa sudah tercapai kesepakatan tarif antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Ya tentu Pertamina mendukung kebijakan pemerintah, salah satunya dengan kita melakukan kerjasama optimalisasi feedstock dari mitra kita di Amerika Serikat. Terkait volume dan nilai belum bisa kami sampaikan karena memang masih dalam proses negosiasi dan itu berkembang. Sementara untuk LPG, Pertamina juga membuka kemungkinan peningkatan impor LPG dari negeri Paman Sam tersebut. Adapun hingga saat ini, 57% seluruh komposisi LPG di Indonesia berasal dari Amerika.